2M. Karena Anda baru dapat segitu dan sebelumnya Anda tidak punya uang itu bukan objek zakat. Ingat ya, bukan objek zakat. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya mau ngingetin bayar zakat. Dari tahun ke tahun saya selalu bikin. Saya nge-YouTube udah 6 tahun kayaknya ya. 6 atau 5 tahun lah. Dan tiap tahun saya bikin video ini. Bikin lagi aja lah. Padahal sama aja isinya. Cuma mengingatkan buat teman-teman untuk bayar zakat. Karena zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Walaupun teman-teman sedekahnya banyak. Walaupun teman-teman ngebangun masjid di sana. Tapi kalau nggak ada akad zakat, kewajiban teman-teman belum tuntas. Karena di Islam akad itu penting sekali. Walaupun ya nominal zakatnya mungkin receh ya, bagi Anda mungkin dibanding bangun masjid di mana, dibanding ngumrohin orang tua, ngumrohin karyawan, mungkin nominalnya sedikit. Tapi kalau akadnya tidak ada akad zakat dan ke orang yang tepat, zakat itu kan ada orang-orangnya ya. Anda tidak tuntas kewajibannya. Bukan tidak tuntas. Kewajiban Anda tidak selesai. Karena ya akad itu penting di Islam. Kita membedakan free sex dan seks adalah free sex dan seks yang yang halal ya dari akad. Ya memang itu faktanya, itu memang ya rules, bukan rules ya memang sudah seperti itu fikihnya. Jadi zakat itu wajib dan harus ada akadnya kepada ya Lajnas, lembaga ziswaf yang terdaftar ya etis gitu ya, atau ke masjid setempat juga cukup ada badan amilnya dan didistribusikan ke orang yang tepat. Jadi zakat itu wajib. Dan jangan-jangan teman-teman nggak tahu bahwa di zaman Abu Bakar itu orang yang nggak mau bayar zakat disebutnya adalah kafir, diperangi. Itu jangan-jangan teman-teman nggak tahu. Jadi bayar zakat itu wajib. Sekali lagi saya ingatkan, meskipun teman-teman udah sedekah banyak sekali ke karyawan, ke tetangga, itu kan bagus ya, bagus banget. Tapi kalau teman-teman tidak ada akad zakat ke orang-orang yang berhak, yang mungkin nominalnya jauh lebih kecil daripada sedekah teman-teman ngumrohin keluarga, ngumrohin siapapun itu, tetap zakat Anda tidak terbayarkan. Jadi zakat itu wajib dan ada rukunnya, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Itu dikirimkan ke siapa dan sebagainya. Nah, salah duanya, salah dua ya, beberapa rukun yang saya tahu saya nggak mau lebih dalam karena saya takut salah. Jadi zakat itu 1/40 harta kita. Zakat mal ya, zakat mal. Zakat itu ada, setahu saya ada zakat fitrah, sama zakat mal, sama dan lain-lainnya. Yang saya nggak begitu tahu pasti ya. Nah, zakat fitrah udah ditentukan ya, 2,5 gram bla itu pasti teman tahu lah karena selalu digembor-gembor oleh DKM di masjid teman-teman. Nah, zakat mal, setahu saya cuma berani bilang dua hal ini karena insya Allah nggak ada perdebatan di sini. Selebihnya no comment. Jadi setahu saya zakat mal itu harus haul dulu 1 tahun. Misalkan alhamdulillah teman-teman di panen raya tahun ini teman-teman besar sekali lah, katakanlah 1M, 2M deh. Dapat bersih cash 2M. Apakah otomatis 2M itu jadi penggali zakat? Enggak, karena 2M itu Anda baru dapatkan sekarang. Masalah Anda mau sedekah dari 2M itu dengan nominal yang fantastis, itu bagus banget. Tapi secara kewajiban, 2M itu belum objek zakat. Jadi kayak objek pajak ya. Itu belum objek zakat. Karena belum haul. Walau alam, teman-teman tahu bulan depan ada masalah apa, nauzubillah min dzalik ya. Jadi si angka 2M tadi, ini ilustrasi aja ya, dari panen raya Anda dapat cash 2M. Cash ya, cash keras. 2M, udah bayar semuanya, bukan omset ya, tapi cash. 2M. Jadi harta Anda 2M. Karena Anda baru dapat segitu dan sebelumnya Anda tidak punya uang itu bukan objek zakat. Ingat ya, bukan objek zakat. Saya agak lucu ya, jadi kayak bukan objek pajak. Nah, jangan lupa teman-teman kalau mau join belajar pajak, cek di gandausaki.com, ada grupnya itu untuk belajar pajak. Lagi soal zakat tadi. Jadi itu belum 1 tahun, itu belum jadi objek pajak, bukan belum jadi objek zakat. Tapi dari 2M itu kalau teman-teman mau sedekah yang besar, ya bagus sekali. Dan menurut saya itu harus karena ya rezeki nomplok ya, durian runtuh. Ada juga kalau nggak salah zakat hadiah ya. Tapi ini lain soal, saya nggak mau lebih lanjut. Di zakat mal itu belum haul dan ada batasnya. Oke, teman-teman dapat keuntungan misalkan 50 juta. 50 juta dan sudah haul, sudah 1 tahun teman-teman harga tahun itu 50 juta. Oke, tapi itu belum mencapai nisab. Nisab itu 85 gram emas. Kalau simpelnya 1 gram emas sekarang 2 juta lah ya. 2 juta berarti kalau harta teman-teman yang ngendapnya itu belum haul, sudah haul tapi masih di bawah 160 juta, itu bukan objek zakat. Itu bukan objek zakat, bukan dasar penghitungan zakat yang 1/40. Itu aja yang saya berani sampaikan soal zakat. Sederhana kok, cuma haul,
dan nisab tadi, nisab 85 gram emas. Makanya kalau saya sih bayar zakat sih setahun sekali tiap lebaran memang. Ya zakat fitrah dan zakat ini. Masalah zakat penghasilan dan sebagainya itu beda-beda mazhabnya, ada yang bulanan itu walau alam lah. Tapi bukan berarti dengan meskipun zakatnya saya lakukan satu tahun sekali kan, kalau sedekah sih bisa tiap hari. Walaupun ya melakukan ya. Nah, no comment. Itu soal zakat. Baik lagi, poin pentingnya adalah bayar zakat wajib dan harus ada akadnya yang jelas sama yang mengelola zakat. Mau ke badan apa Zasnas apa? Ziswaf Laznas bagus, mau ke DKM bagus. Sendiri sih pernah dengar sih ada yang mau bayar zakat sendiri, yang mencari sendiri para yang wajib dizakatinya ya. Apa namanya? Yang orang amilin. Kalau yang tahu tulis di bawah, aku jadi lupa. Ada yang mencari sendiri, itu harusnya boleh sih, harusnya boleh ya. Tapi sekarang mencari, kalau due diligence sendiri, mencari sendiri kayaknya susah deh. Oke, rumahnya rewat di dalam gang, tapi apa benar itu dia layak diberi zakat? Jangan-jangan tidak. Oke, dia pengemis kan pekerjaan ya. Apakah dia layak dibayar zakat? Oh, jangan-jangan tidak. Nah itu berarti mending saran saya ke DKM setempat atau ke lembaga Laznas yang real, yang terdaftar. Itu aja teman-teman video ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.